Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita. Masih bersama Ibu Rita selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bu Rita, sejauh ini apakah sudah ataupun ada alat yang sudah rusak gitu karena faktor perusakan oleh warga sekitar atau karena faktor alam sendiri? Mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan oleh warga sekitar ya, karena belum tentu ya. Iya. Cuma ada yang sudah misalnya onderdilnya aja yang diambil gitu ya. Misalnya solar panel diambil apanya aja yang diputus gitu ya. Itu kan udah macet itu, nggak bisa bekerja, nggak bisa kirim data juga. Nah, itu ada meskipun tidak banyak, tapi ada. Bahkan yang merusak juga ada kera juga ikut merusak ini. Nah, ini juga tapi kami lakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, kalau misalnya yang merusak manusia itu kita bisa titipkan ke petugas keamanan setempat. Nah, kalau kera itu beda lagi nanti caranya. Oke, Bu Rita dan pemirsa, kita ini dialog di ruang kontrol di BMKG. Room, ya. Nah, pasti kita penasaran dong apa saja yang ada dalam ruangan ini, dan kita akan coba untuk ajak Bu Rita, Bu, di ruangan kontrol ini ada apa saja sih, Bu? Dan kita juga akan meminta penjelasan dari Bu Rita sedikit terkait layar-layar yang ada di ruangan ini. Baik. Mungkin dimulai dari yang paling dekat sini ya. Ini di sini adalah untuk perakiraan cuaca. Jadi ini Mas Evan sama Mbak berdua adalah forecaster. Jadi yang memperakirakan cuaca untuk ke depan. Oke, ini 24 jam, Bu? 24 jam tapi orangnya bergilir. 8 jam, ya? 8 jam. Ada shift 3 kali shift gitu ya. Semuanya 24 jam. Jadi tidak pernah tidur di sini. Selanjutnya ada apa lagi nih, Bu? Nah, di sini adalah untuk cuaca penerbangan. Ini jadi bisa kelihatan di sini pesawat-pesawat ya. Terus ini bagaimana kondisi cuaca untuk penerbangan. Ini terlihat di sini ada mega-mega. Jadi kemungkinan di situ ada awan CB. Nanti di situ pesawat akan Dan ini semua pesawat yang lagi dalam penerbangan nih, Bu? Iya, iya. Terdeteksi di radar BMKG ya? Iya, ini kalau ini data bandara. Jadi ini kan mix. Ini kami cuacanya, lalu dari pantauan kami disampaikan ke tower ya. Di setiap bandara ada BMKG. Dan informasi inilah yang dikonsumsi oleh pilot-pilot yang terbang. Iya, yang diperlukan sebelum terbang dan nanti juga saat akan landing juga. Itu ada di sana. Nah, di sebelah sini ini tempat meja diseminasi. Ini fungsinya apa, Bu? Jadi semua data, ini data itu kan ada yang dari satelit. Kemudian ada yang dari radar. Kami punya 40 radar di seluruh Indonesia. Data, jadi sini dapur. Bumbu-bumbunya, bahannya itu ada data satelit, data radar. Kemudian data sensor-sensor yang dipasang di berbagai wilayah di Indonesia, di bandara-bandara, di sepanjang runway, di pelabuhan-pelabuhan. Semua itu diolah, di-blended di sini. Jadi campuran data global, data Indonesia, dan data lokal. Akhirnya keluar perakiraan-perakiraan. Nah, setelah keluar perakiraan, hasilnya didiseminasikan oleh meja ini. Melalui berbagai kanal. Jadi Mas yang duduk di sini, ini tugasnya menyebarluaskan informasi setiap waktu. 24 jam juga di sini semuanya, 24 jam, ya. Jadi waktunya terupdate terus, informasi yang selalu terupdate melalui sosial media, melalui website, melalui melalui YouTube ya, dan melalui televisi, melalui radio dan media online ataupun media cetak. Ini semua yang atur di sini. Dan di ruangan ini juga ada layar-layar yang sangat besar, Bu. Terlihat dari Sabang sampai Merauke, Nusantara. Nah, ini apa saja sih, Bu, sebenarnya? Nah, sekali lagi yang tengah adalah satelit. Kemudian di sini ada arah angin ya. Ini menunjukkan arah angin. Kemudian di sini adalah ini data ocean. Jadi ini perakiraan berbasis model. Jadi dimodelkan kira-kira gerak dari ini gelombang ini ke arah mana, tingginya berapa, itu berbasis model. Model itu bisa dibangun berdasarkan input data global yang juga
di blended dengan data lokal setempat. Sehingga dari sini nantinya BMKG bisa memberikan informasi peringatan dini. terbaru, peringatan dini. Misalnya yang merah ini misalnya gelombang tinggi, misalnya ya arah arusnya ke sana, misalnya gelombangnya ke sana. Tapi yang aman itu misalnya yang hijau ini kuning, ini masih aman. Tapi kalau sudah sampai 6 meter kayak gini nih, gelombangnya sampai 6 meter. Ini dari 4 sampai 6 meter. Jadi ini gelombang lautan ya Bu ya? Iya, lautan. Ya, lautan ini. Tapi kalau kuning ini hanya sekitar 1,5-2 meter. Ini juga berbasis model. Ini tadi angin. Ini curah hujan yang di atas ini. Curah hujan. Nah, kemudian kalau data radar ada di sini. Tapi ngomong-ngomong yang di sini ini yang tentang maritim. Tadi yang penerbangan di sana. Maritim di sini. Apa yang membedakan, Bu? Sama saja sistemnya atau? Kalau untuk maritim kan ada arus suhu laut ya. Kalau penerbangan itu kan tekanan udara, arah dan kecepatan angin ya, jarak pandang. Jadi beda memang. Karena untuk kepentingan yang berbeda. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu? Nah, ini tadi yang secara umum untuk penerbangan di sini kita bisa identifikasi yang CB itu awan-awan CB yang di situ kalau pesawat lewat nanti akan terasa guncangan-guncangan. Nah, data ini kan juga perlu diketahui oleh para penerbang. Jadi kalau pas lewat di sana bisa melakukan antisipasi itu. Nah, kalau ini tentang erupsi gunung api, ini Sangiang api. Ini kami bisa memodelkan, ini juga dari satelit, data satelit tapi diolah dengan model juga. Bisa kelihatan arah erupsinya adalah ke sana. Sehingga kalau terbang nggak boleh nabrak ke sini. Jadi ini harus dihindari arah erupsi tadi. Misalnya ini contoh. Ini contoh saat ini yang terdeteksi itu. Berarti ini area terlarang bagi para penerbang ya Bu? Iya, ini di area sini tuh nggak bisa. Karena ini juga tergantung arah angin kan. Nanti bolak-baliknya juga tahu. Nah ini radar. Ini radar? Radar untuk cuaca. Jadi tadi untuk memberikan perakiraan cuaca, akurasi kami kalau untuk penerbangan itu 100%. Karena kita pasang sensor tepat di kanan kirinya runway. Berarti penuh dengan kehati-hatian ya Bu ya? Iya, harus 100% dan harus terkirim setiap setengah jam. Nah, kalau ini radar adalah untuk juga untuk cuaca publik. Nah, akurasinya 85%, Pak. Jadi tidak 100%. Kemudian dari radar ini nanti kan juga maksudnya untuk cuaca publik itu integrasi antara radar, satelit, dan peralatan yang ada di tanah, yang di ground. Dengan akurasi 85%. Dan kita dapat informasi juga nih Bu, bahwasanya BMKG ini juga punya petugas-petugas yang menginformasikan informasi terbaru dari hasil analisa dan juga pengamatan dari BMKG. Ya Bu ya? Betul. Dan hampir setiap harinya media datang untuk bagaimana untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru yang ada di BMKG dan itu semua ada di layar-layar yang sudah tersajikan di sini ya Bu ya. Ada juga di mini studio. Jadi kalau petugas yang menginformasikan itu nanti kami kan juga akan sampaikan melalui YouTube juga. Kanal YouTube di situ ada mini studio. Jadi hasil dari apa yang sudah diolah di dapur ini selalu disampaikan secara rutin setiap pagi di mini studio itu tadi. Nah, maaf yang sini ini adalah Mbak ini para pengolah data dari satelit dan radar ya. Satelit dan radar itu. Jadi Mbak-mbak yang di sini itu tugas mereka ini jadi data yang 24 jam juga nih Bu. 24 jam tapi gantian 8 jam. Jadi kalau kami tutup nanti nggak ada yang kasih informasi. Jadi harus 24 jam. Gitu. Bu Rita, ada rencana nggak sih dari BMKG akan menggandeng kaum milenial mungkin dari sisi vlogger, YouTuber supaya informasi ataupun promosi yang ada dari BMKG ini bisa tersebar luas? Karena kita ketahui YouTube merupakan menjadi salah satu media yang paling efektif dalam memberikan informasi, edukasi dan menginspirasi banyak orang gitu. Ya, tentunya itu bukan hanya rencana, itu sudah kita mulai karena petugas di BMKG ini kalau
Mas lihat, Ya. ini 70% itu udah kaum milenial. Bahkan itu yang membantu saya, itu YouTuber ada juga. Dia jadi memang kami harus menggandeng kaum milenial dan style dari info yang kami sampaikan adalah style milenial. Contohnya cuaca yang di pojok sana itu. Ya. Itu kan gambar cuacanya kan ya yang interaktif seperti yang menarik seperti itu biar milenial juga tertarik. Kemudian para pembaca perakiraan kami juga anak-anak milenial. Petugas kami juga milenial. Jadi kami terus akan lebih menggalakkan lagi keterlibatan para milenial untuk bisa menyampaikan info-info cuaca tadi. Oke, kalau di media sosial sendiri seperti apa nih Bu strategi BMKG dalam hal menjawab seluruh isu-isu dari netizen? Karena kita ketahui kayak kemarin itu ada isu hoax dari netizen yang sudah berlalu masih terus diungkit lagi padahal sudah diberikan penjelasan. Ini bagaimana strategi BMKG Bu menjawabnya? Kami tidak boleh lelah, tidak boleh berhenti. Kami berikan klip-klip video yang enak dipahami, kemudian juga adminnya juga admin milenial, jadi bahasa penjelasannya itu juga bukan kalau saya yang jelasin mungkin nggak akan ada yang dengar. Tapi kalau yang jelaskan ini admin kami yang milenial itu bahasanya ya bahasa yang nyerempet-nyerempet kayak gitu ya, yang lucu gitu. Dan semoga dengan strategi itu ternyata memang malah bahasa Jawanya tuh nyantel. Karena saya pantau juga responnya. Jadi ada yang sampai itu saat menjelaskan yang tentang Megatrust, itu kami yang like itu 70.000 lebih yang like. Wow. Lalu ada video juga, viewsnya juga ribuan juga. Jadi nampaknya penjelasan dengan cara itu lebih mengena bagi para kaum milenial. Oke, Bu Rita, seperti apa nih sekaligus closing statement, pesan ataupun imbauan Bu Rita kepada masyarakat yang ingin mengakses informasi dari BMKG dan menjawab seluruh isu-isu miring tentang BMKG atau info-info miring tentang BMKG? Ya, jadi saya persilakan ini siapapun untuk menginstall aplikasi Info BMKG itu melalui Play Store atau App Store. Selain itu juga follow Twitter, kemudian Facebook dan Instagram Info BMKG. Jadi ketik aja Info BMKG, nanti kalau keluar ya BMKG itu tinggal follow saja dan di situ selalu kami update. Berbagai informasi yang terkait dengan meteorologi, klimatologi, gempa dan tsunami, termasuk ada interaktif kalau ada pertanyaan itu akan terjawab di sana. Berarti admin yang memegang sosial media BMKG akan cepat merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya Bu ya? Ya, itu karena adminnya juga expert juga, adminnya nggak sembarang admin, meskipun dia milenial tapi dia punya ilmu, sekolahnya 4 tahun sendiri untuk itu. Untuk menjadi itu. Kemudian Bu, satu pesan dan saran bagi kita generasi muda agar bisa mencapai impian serta cita-cita kita apa nih Bu? Ya kita harus kerja keras, apapun zamannya. Kakek saya, kalau ingin tahu kakek saya ini apa? Kakek saya tuh seorang pertapa. Jadi meskipun beliau pertapa, ayah saya guru, dosen, saya di sini, itu ada satu kesamaan dan anak saya juga milenial. Itu semua apapun cita-citanya, yang penting adalah ketekunan dan kegigihan dalam berupaya. Mau era zaman baby boomer, zaman perang dunia, sampai zaman milenial, itu satu yang tidak berubah. Kalau kita ingin berhasil, ya harus bekerja keras dengan gigih, berupaya sekuat tenaga, jangan mudah menyerah. Sekali jatuh, jangan menyerah, kita harus tahan banting. Kami di BMKG itu jatuh bangun berkali-kali, dihujat berkali-kali, tapi kalau kami dihujat lalu melempem, yang jaga Indonesia siapa gitu loh. Jadi anak-anak BMKG ini saya bilang, bagian dari SOP itu adalah dihujat orang. Jangan berharap Anda ini bekerja keras 24 jam lalu ucapan terima kasih. Jangan. Siap untuk mendapat hujatan. Kalau Anda siap,
tetap bekerja terus. Tapi kalau mereka lemah lalu mengundurkan diri gitu ya. Kalau dulu mengundurkan diri itu gagah. Zaman sekarang saya bilang mengundurkan diri itu pengecut. Ya. Itu berarti tidak berani menghadapi persoalan. Tetap gigih, ya, tahan banting. Siapapun yang menghujat Anda, maju terus karena kita menjaga keselamatan masyarakat Indonesia untuk kesejahteraan. Oke, Itu, terima ya. kasih Bu Rita atas waktunya kasih. telah berbagi bersama kami dalam program Tokoh Kita Jak Sama-sama. TV. Ya. Iya, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama Bu Rita selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Akhir kata saya Wahyu Diritonga, mewakili seluruh kerabat dan kru Jak TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.